Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kita bisa bertemu kembali di pembelajaran IPS yang ketiga ya, pertemuan yang ketiga. Tak lupa sholawat serta salam harus kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Anak sekalian, grade 9 yang Ustaz banggakan, kita buka saja pertemuan kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak sekalian, kita teruskan ya pembahasannya. Kita lanjutkan dengan kita sama-sama bahas mengenai pasar ya. Pasar adalah proses berlangsungnya transaksi permintaan dan penawaran atas barang dan jasa. Nih, ada bahasa lain yang supaya kalian bisa dengan mudah ya mengingatnya, bahwa pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli ya, tempat bertemunya penjual dan pembeli, dan di sana terjadi sebuah transaksi ya. Maka itu disebut pasar. Pasar itu tidak hanya muncul seperti yang sekarang ya. Kalau di Sukabumi itu ada pasar Cisaat, ada pasar Cibaraja, ada pasar Ciwangi kalau di kota, ada pasar Pelita, pasar Gudang, pasar Stasiun. Itu bukan hanya gitu. Mana yang secara umum, di mana di sana ada pertemuan antara penjual dan pembeli, dan di sana dilakukan transaksi, maka di tempat itu bisa disebut pasar, ya. Mau di lapangan bola, mau di kolam renang misalnya, atau di tempat hiburan ya, atau di tempat-tempat yang lain, di sawah ada jual beli padi, itu juga bisa disebut pasar ya. Itu mana secara umum. Yang penting ada pembeli, ada penjual, dan ada sebuah transaksi yang disepakati ya. Itu juga bisa disebut pasar. Di kelas juga bisa disebut pasar. Misalnya ada karena tidak membawa balpen atau tidak membawa pensil, salah satu teman di antara kalian kebetulan dia membawa stok yang belum dipakai, akhirnya dibelilah balpen tersebut. Nah, berarti di kelas juga bisa disebut pasar. Apalagi dengan adanya transfer ilmu ya dari guru kepada siswa, itu juga adalah sebuah pasar, karena transfer ilmu itu, guru itu kan bisa menawarkan sebuah jasa ya, itu pasar. Dan secara garis besar sekali pasar itu bisa dibagi dua, ada pasar nyata, ada pasar tidak nyata. Pasar nyata ya sesuai dengan yang ada di gambar, ini pasar nyata, jadi ada pembeli ketemu dengan penjual, ada barangnya juga, bisa dilihat, bisa dipegang, bisa dibawa ya. Nah, yang satu lagi ada pasar tidak nyata atau pasar online shop. Penjual dan pembeli nggak ketemu. Barangnya juga yang mana hanya dipoto saja. Ada tulisan harga juga hanya berupa tulisan. Tapi itu bisa dilakukan transaksi. Setelah kita milih-milih, ada barang yang cocok, harga cocok, langsung klik pembayaran, transfer, langsung diproses oleh toko tersebut. Keluar resi, maka berikutnya datanglah barangnya yang dibawa oleh kurir ya ke tempat kita. Ada juga yang COD, itu macam-macam sistem pembayarannya. Next, lanjutkan. Nah, pemerintah Indonesia lewat Kementerian Perdagangan Republik Indonesia itu sudah merilis atau memperkenalkan 10 komoditas utama Indonesia. Ini 10 penggolongan ya hasil produksi di Indonesia. Yang pertama adalah TPT, tekstil dan produk tekstil. Berarti seputar pakaian berarti ya, yang berbahan tekstil, bahan kain. Yang kedua adalah elektronik, yang ada kaitannya dengan kelistrikan atau PLN. Tenaganya itu dari listrik. Yang berikutnya adalah karet dan produk karet. Ya, kayak ban mobil, terus lagi permen karet dan lainnya, ya, balon. Itu ke sana kategorinya. Dan selanjutnya adalah sawit. Sawit itu berarti kelapa sawit, bahan untuk minyak goreng. Jadi seputar minyak goreng, terus margarin, terus lagi ya
Seperti oli juga bisa kategori ke sini ya, walaupun berbeda ya, itu lebih ke hasil bumi bukan hasil bumi, barang tambang lebih ke sana kalau oli. Ya, yang minyak bumi yang didestilasi, dipisah-pisahkan dengan suhu tertentu. Berikutnya produk hasil hutan. Produk hasil hutan berarti kaitannya dengan barang-barang yang berbahan kayu, ya, hasil hutan. Berikutnya alas kaki, berarti sepatu, sandal, selop, dan lain-lain ya, yang berhubungan dengan kaki. Selanjutnya adalah otomotif. Otomotif berarti lebih ke kendaraan ya, kendaraan bermotor. Baik itu motor, mobil, dan bus, dan lain-lain, bis, dan lain-lain ya. Kapal motor juga ya. Berikutnya adalah udang. Udang berarti udang itu macam-macam. Ada udang galah, udang karang, udang lobster, udang ebi itu ya, ada istilah-istilahnya. Selanjutnya adalah kakao. Kakao itu biji untuk pembuatan coklat, ya, itu namanya kakao. Dan yang terakhir adalah kopi, ya, kopi dengan berbagai jenisnya. Ada kopi Torabika, ada kopi ya Bengkulu, kopi macam-macam. Ada, saya itu lihat kemarin di acara Trans 7 ya, si Gundul itu, ada kopi memakai lada. Ya, lada pedas kalau di bahasa Sunda ya. Rasanya seperti gimana? Kayaknya pasti ada pedas-pedasnya. Kayaknya saya itu tertantang untuk merasakan kopi yang jenis itu. Ya, mudah-mudahan nanti suatu saat ada rezekinya, Ustaz bisa mencicipi kopi yang itu. Next, selanjutnya, ini ada WTO, ya, merupakan salah satu organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. Ya, dengan gedungnya itu WTC ya kalau nggak salah ya. WTC yang dulu pernah kejadian ditabrak oleh 2 buah kapal, karena WTC-nya itu kan ada 2 masing-masing ditabrak oleh kapal, sehingga menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit. Next, kita lanjutkan. Berikutnya adalah migrasi, ya, migrasi atau perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah yang lain dengan maksud untuk menetap ya di daerah tujuan. Tapi kalau hanya untuk misalnya orang Sukabumi kerja di Jakarta dari Senin balik lagi Sabtu, itu mah bukan migrasi, itu hanya perpindahan biasa. Ini masuknya ke komuter ya, jadi tidak tinggal di tempat tujuan tersebut hanya untuk bekerja. Nah, dari migrasi ini ada macamnya. Ada transmigrasi, perpindahan dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang masih kosong atau belum padat ya. Ada lagi urbanisasi, perpindahan dari desa ke kota dengan alasan ingin mencari pekerjaan ya, itu urbanisasi. Ada lagi bedol desa. Bedol desa itu ada kemiripan dengan transmigrasi, tapi ini dalam jumlah yang besar. Misalnya satu kelurahan pindahnya, misalnya kelurahan Sukamana pindah karena ada sesuatu bencana atau banjir dan lain-lain misalnya, itu pindah seluruhnya ke sana. Ya. Dan berikutnya ada emigrasi. Emigrasi lebih kaitannya ke ekspor, ya. Ekspor, jadi perpindahan penduduk dari dalam negeri ke luar negeri. Lawannya imigrasi, perpindahan penduduk dari luar ke dalam. Berikutnya ada remigrasi, ya. Perpindahan penduduk dari dalam keluar ke dalam lagi, balik lagi ke tempat asal, itu remigrasi ya. Itu yang beberapa jenis-jenis migrasi ya. Kalau evakuasi itu mah menghindari bencana ya. Evakuasi lebih bersifat darurat kalau itu. Next, selanjutnya, nah penggolongan berikutnya ada yang tadi ya, yang migrasi tadi ada digolongkan migrasi internasional. Jadi antar negara, emigrasi, imigrasi, remigrasi. Ada migrasi nasional dalam negeri, transmigrasi, urbanisasi, bedol desa, itu diantaranya ya. Itu hanya skupnya lokal atau nasional, jadi tidak keluar dari satu negara. Dan selanjutnya terdapat faktor yang mendorong seseorang melakukan migrasi. Bisa faktor karena daerah asal, misalnya di daerah asal tersebut tidak ada pekerjaan, maka dia mencari pekerjaan ke wilayah lain ya.
Ada juga faktor yang berkaitan dengan daerah tujuan. Di daerah tujuan tersebut ada banyak pekerjaan sehingga menjanjikan penghasilan untuk meningkatkan taraf hidup keluarganya. Itu ya motivasi atau pendorong sebuah migrasi yang dilakukan oleh orang atau manusia. Nah, berikutnya ke faktor penghambat migrasi. Jaraknya jauh juga ini menjadi penghambat. Ya, jaraknya jauh, wegah dan lain-lain. Kesulitan transportasi, kendaraannya nggak ada. Make naon kan itu. Lamun jalan kaki capek. Ya. Berikutnya biaya migrasi yang tinggi. Ini juga sangat erat kaitannya dengan yang 3 di atas ya sebagai penghambat. Dan yang keempat adalah faktor pribadi. Jadi karakter orang tersebut. Niat sih lebih ke niat. Kalau niatnya tidak bulat, ya akan menjadi penghambat. Apalagi bukan seorang pekerja keras, ya. Karena perlu kerja keras seseorang melakukan migrasi, ya, bukan untuk berleha-leha. Seperti itu ya mengenai faktor penghambat. Selanjutnya, migrasi yang dilakukan oleh penduduk ini lebih faktor utamanya adalah karena faktor ekonomi. Ingin mendapat pekerjaan yang pada akhirnya ingin mendapatkan penghasilan yang lebih baik, ya. Ini faktor ekonomi yang menjadi pendorong utama seseorang melakukan migrasi. Berikutnya adalah mengenai transportasi ya. Definisi dari transportasi berdasarkan KBBI adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengangkutan barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi. Ya, transportasi bisa dilakukan oleh motor, mobil, kereta, pesawat terbang, kapal laut. Ya, itu adalah sarana transportasi yang bisa digunakan. Nah, mengenai transportasi ini kaitannya dengan distribusi ya, penyebaran barang-barang hasil produksi, distribusi hal yang mustahil dilakukan tanpa transportasi. Ya, bisa jalan kaki ditanggung dan lain-lain, tapi kan perlu energi besar, waktu yang lama juga. Beda dengan menggunakan alat transportasi, itu bisa lebih cepat, ya, hambatannya juga lebih sedikit, konsumen pada akhirnya tidak akan kecewa. Nah, transportasi di kita, ya, secara ya sebenarnya di seluruh dunia yang bisa dilakukan adalah lewat darat, laut dan udara, ya, sesuai dengan angkatan dari Tentara Nasional Indonesia ya, angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat, ya. Dan berikutnya ini juga harus kita pelajari nih, kebutuhan sarana transportasi antar daerah makin meningkat seiring meningkatnya kegiatan ekonomi yang terjadi antar daerah tersebut. Ya, kearifan lokal atau kelebihan hasil produksi di satu daerah secara otomatis akan mengangkat dunia transportasi barang maupun manusia, ya, jasa. Dari Goalpara misalnya yang banyak sayuran, itu akan langsung akan mendongkrak dunia transportasi. Perlu distribusikan, ya, sayuran tersebut, ya. Nah, di sana ketika ada barang yang harus didistribusikan, otomatis akan diperlukan sarana transportasi. Dari laut juga tuh hasil ikan laut, ya, produk tersebut harus segera dipasarkan, harus segera didistribusikan menggunakan transportasi supaya ikan tersebut bisa dikonsumsi oleh orang yang memerlukan segera, ya, tidak sampai bau, kadaluarsa dan lain-lain, ya. Jadi penghasilan atau produk di satu daerah itu akan berakibat distributor atau distribusi plus dengan pengangkutannya atau transportasinya akan terangkat, ya. Kalau tidak ada barang yang akan didistribusikan, yang akan dijual belikan, mau ngapain juga transportasi, ya. Semakin banyak barang yang perlu dipasarkan, disebarkan secara langsung juga itu memerlukan transportasi, ya, kendaraan-kendaraan yang diperlukan, ya. Sampai di sini Ustaz cukupkan dulu ya pembahasannya. Mohon disiapkan untuk pertemuan selanjutnya akan Ustaz berikan soal-soal untuk sebagai soal-soal untuk latihan, ya.
bisa latihan, bisa juga tugas yang lain Ustaz akan siapkan untuk kalian. Ya, mungkin seperti itu untuk pertemuan ketiga ini, mudah-mudahan manfaatnya. Lebih kurangnya mohon maaf ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.